Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Wahida Putri dengan NIM 2402111000059 dari Universitas Trunojoyo Madura ingin mempresentasikan perspektif pelanggan dan proses internal dari Balance Scorecard. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, Bapak Dr. Sultan Syah, SEAKMM, MAK, CA, dan pihak lainnya yang membantu pembuatan video kali ini. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Untuk memulai diskusi kita, mari kita pahami terlebih dahulu konteks mengapa topik ini krusial. Kita semua tahu bahwa perusahaan saat ini beroperasi di lingkungan yang sangat kompetitif dan cepat berubah. Namun, sistem evaluasi kinerja yang umum digunakan masih berfokus pada matrik keuangan seperti laba dan ROI yang sifatnya hanya historis. Artinya, mereka hanya memberitahu kita apa yang sudah terjadi, bukan mengapa hal itu terjadi atau bagaimana strategi kita akan berhasil di masa depan. Untuk mengatasi keterbatasan mendasar ini, kita beralih ke alat manajemen strategis yang diciptakan oleh Kaplan dan Norton, yaitu Balance Scorecard atau BSC. BSC adalah solusi yang menuntut kita untuk menyeimbangkan pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Dalam pembahasan ini, kita secara spesifik berfokus pada dua perspektif non-keuangan, yaitu perspektif pelanggan dan perspektif proses bisnis internal. Perspektif pelanggan melihat dari sudut pandang pasar dengan KPI seperti kepuasan dan retensi pelanggan. Sementara itu, proses internal berfokus pada efisiensi operasional kita, diukur melalui ketepatan waktu pengiriman atau on-time delivery dan tingkat cacat defect rate. Nah, poin paling penting dari BSC dan fokus utama kita adalah hubungan sebab akibat di antara keduanya. Kita akan menganalisis bagaimana peningkatan efisiensi di sisi internal, misalnya dengan mengurangi tingkat cacat, akan secara langsung meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ini digambarkan dalam peta strategi perusahaan. Pada akhirnya, tujuan kita adalah membuktikan bahwa dalam konteks akuntansi biaya, penerapan pengukuran non-keuangan ini sangat penting. BSC membantu kita mengendalikan mutu, meningkatkan efisiensi biaya, dan mempertahankan keunggulan kompetitif jangka panjang. Mari kita telaah lebih dalam setiap perspektif tersebut. Baik, mari kita masuk ke inti konseptual kita. Apa itu balance scorecard dan mengapa BSC itu sangat penting? Nah, BSC yang diciptakan oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1996 bukanlah sekedar alat pengukuran, melainkan sebuah sistem manajemen strategis. Ini dari BSC adalah prinsip keseimbangan. BSC hadir untuk menanggapi kelemahan fatal sistem pengukuran lama yang hanya berfokus pada hasil finansial. Mengapa finansial tidak cukup? Karena aspek finansial, misalnya laba, gagal mengukur hal-hal non-keuangan yang sangat penting, seperti seberapa puas pelanggan kita atau seberapa efisiensi mesin produksi kita. BSC mengatasi ini dengan menggabungkan matrik keuangan dengan matrik non-keuangan yang terbagi dalam 4 perspektif. Dalam konteks kali ini, kita memfokuskan analisis pada 2 dari 4 perspektif tersebut, yaitu perspektif pelanggan dan perspektif proses bisnis internal. Mengapa hanya 2 ini? Karena hubungan kausal yang kuat di antaranya keduanya. Ini adalah poin kunci dalam BSC. Kita percaya bahwa proses internal yang efektif hanya didukung inovasi yang baik, akan secara langsung meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas mereka. Dan hasil dari peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan inilah yang pada akhirnya akan menghasilkan dampak positif pada aspek keuangan perusahaan. Oleh karena itu, kita harus memahami kedua perspektif ini secara mendalam untuk memastikan strategi kita berkelanjutan.
Nah, setelah kita memahami bahwa BSC menuntut keseimbangan, mari kita telaah perspektif pertama, perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan atau customer perspektif menilai bagaimana perusahaan eh, dipers- di- dipersepsikan oleh konsumennya dengan tujuan utama memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan profitabilitas. Karena keberhasilan perusahaan diukur dari kemampuannya menciptakan nilai bagi pelanggan, di mana kepuasan dan kesetiaan pelanggan adalah kunci pertumbuhan jangka panjang. Indikator yang sering digunakan meliputi dua metrik utama. Yang pertama, kepuasan pelanggan atau customer satisfaction yang mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas barang atau jasa yang diterima. Dan yang kedua ada retensi pelanggan atau customer retention yang mengukur jumlah pelanggan yang terus menggunakan produk atau layanan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, yang menunjukkan adanya nilai tambahan dan hubungan yang baik antara perusahaan dan konsumennya. Nah, inti dari perspektif ini adalah menilai bagaimana perusahaan kita dipersepsikan oleh konsumen. Karena keberhasilan kita menurut Kaplan dan Norton diukur dari kemampuan kita menciptakan nilai berkelanjutan bagi pelanggan. Karena kepuasan dan kesetiaan adalah kunci pertumbuhan jangka panjang, fokus kita adalah pada dua indikator non-keuangan utama. Yang pertama tadi ada kepuasan pelanggan ya atau customer satisfaction. Ini mengukur seberapa baik barang atau jasa kita memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Ingat, kepuasan menumbuhkan rasa percaya dan loyalitas yang berasal dari interaksi yang konsisten, cepat, dan menyenangkan. Dan yang kedua tadi ada retensi pelanggan atau customer retention. Ini melihat seberapa banyak pelanggan yang terus menggunakan produk kita dalam jangka waktu tertentu. Tingkat retensi yang tinggi adalah bukti nyata bahwa kita berhasil memberikan nilai tambahan dan pengalaman positif yang membuat mereka tetap setia. Nah, beberapa organisasi itu menggunakan indikator tambahan selain dua indikator tersebut. Yang pertama ada tingkat pengambilan pelanggan baru atau customer acquisition rate. Nah, rumusnya di sini ada customer acquisition rate atau CAR sama dengan jumlah pelanggan baru pada periode tertentu dibagi dengan total pelanggan pada awal periode lalu dikalikan dengan 100%. Nah, di mana jumlah pelanggan baru ini adalah pelanggan pertama kali yang membeli atau bergabung dalam periode tertentu. Dan total pelanggan awal ini jumlah pelanggan yang sudah ada di awal periode pengukuran. Contohnya, misal pada awal tahun perusahaan memiliki 1.000 pelanggan. Sepanjang tahun, perusahaan ini berhasil mendapatkan 250 pelanggan baru. Maka CAR-nya yaitu 250 dibagi dengan 1.000 lalu dibagikan dengan 100% menghasilkan 25%. Artinya, perusahaan itu berhasil meningkatkan basis pelanggan sebesar 25% dibandingkan jumlah awal. Dan yang kedua di sini ada daftar keluhan pelanggan yang menunjukkan jumlah dan jenis keluhan pelanggan atau Customer Complaint Index. Rumusnya di sini ada Customer Complaint Index atau CCI sama dengan jumlah keluhan pelanggan dibagi dengan jumlah pelanggan lalu dikalikan dengan 100%. Jumlah keluhan pelanggan itu total keluhan yang diterima selama periode tertentu dan jumlah pelanggan ini total pelanggan yang dilayani pada periode yang sama. Semakin kecil nilai CCI, semakin bagus kualitas layanan dan semakin tinggi kepuasan konsumennya. Contohnya, jika dalam satu bulan ada 50 keluhan dari 2.000 pelanggan, maka CCI-nya itu 50 dibagi dengan 2.000 lalu dibagikan dengan 100%. Itu menghasilkan 2,5%. Artinya hanya 2,5% pelanggan yang menyampaikan keluhannya.
Dan yang terakhir, di sini ada Net Promoter Score atau NPS yang merupakan ukuran tingkat keinginan pelanggan untuk merekomendasikan barang tersebut kepada orang lain. Di sini rumusnya ada NPS sama dengan persen promoters dikurangi dengan persen detraktor. Persen promoter ini jumlah responden dengan skala 9 sampai 10 dibagi dengan total responden terus dikalikan dengan 100%. Sedangkan yang persen detraktor ini jumlah responden dengan skor 0 sampai 6 dibagi dengan total responden lalu dikalikan dengan 100%. Contohnya, misal dari 200 responden, itu ada 100 orang memberi skor 9 sampai dengan 10 dan 60 orang memberi skor 7 sampai 8, 40 orang memberi skor 0 sampai 6. Jadi, persen promoternya itu 100% dibagi dengan 200 lalu dikalikan dengan 100%, maka menghasilkan 50%. Lalu persen detraktornya ini 40 dibagi dengan respondennya yaitu 200 lalu dikalikan dengan 100% sama dengan 20%. Nah, NPS-nya yaitu 50% dikurangi 20% sama dengan 30%. Nah, indikator ini sangat penting karena membantu kita menilai efektivitas strategi, layanan, dan komunikasi secara rinci. Sebagai catatan penting, perspektif pelanggan sangat terkait dengan akuntansi biaya. Peningkatan kepuasan pelanggan secara konsisten menuntut proses internal yang lebih efisien dan minim cacat, yang pada akhirnya akan mengurangi biaya kualitas atau cost of quality dalam jangka panjang. Jadi, perbaikan di sini bukan hanya tentang goodwill, tetapi juga tentang efisiensi finansial. Nah, selanjutnya setelah kita melihat bagaimana pelanggan menilai kita, kita beralih ke sumber nilai itu sendiri, yaitu perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal atau internal business process perspektif berfokus pada beberapa efisien dan efektif organisasi menjalankan proses yang menghasilkan produk atau layanan, serta berkonsentrasi pada tindakan yang memungkinkan bisnis menciptakan nilai bagi pelanggan. Perspektif ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu inovasi, membuat cara yang lebih efisien, operasi, kegiatan utama produk terkait pengendalian kualitas dan efisiensi waktu, dan layanan purna jual, yaitu perawatan dan penanganan keluhan. Nah, fokus dari perspektif ini sangat praktis. Kita ingin tahu seberapa efisien dan efektif organisasi menjalankan prosesnya untuk menghasilkan produk atau layanan karena inilah yang memungkinkan kita menciptakan nilai bagi pelanggan. Proses internal dibagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama tadi inovasi, yaitu kemampuan kita menciptakan cara yang lebih efisien seperti prinsip Kaizen. Yang kedua, operasi, yaitu yang merupakan kegiatan inti produksi, di mana kita fokus pada pengendalian kualitas dan efisiensi waktu. Dan yang terakhir tadi layanan purna jual, seperti penanganan keluhan yang juga penting untuk loyalitas pelanggan. Bagaimana kita mengukurnya? Kita menggunakan 2 indikator kunci. Yang pertama ada on-time delivery atau OTD yang mengukur kemampuan kita mengirimkan produk sesuai jadwal. Rumusnya on-time delivery sama dengan jumlah pesanan yang tepat waktu dibagi dengan total pesanan dan dikalikan dengan 100%. Di mana jumlah pengiriman tepat waktu ini pesanan yang dikirim sesuai jadwal atau sebelum batas waktu, dan total pengiriman ini seluruh pesanan yang dikirim selama periode tertentu. Contohnya, sebuah perusahaan ekspedisi memiliki data pengiriman bulan September.
Total pengirimannya 500 paket, pengiriman tepat waktunya 460 paket, dan berapa persentase on time delivery atau OTD perusahaan tersebut. Jadi, OTD-nya yaitu 460 tadi yang pengiriman tepat waktu, itu dibagi dengan total pengiriman yaitu 500, lalu dikalikan dengan 100%. Hasilnya itu 92%. Jadi tingkat ketepatan waktu pengiriman perusahaan itu 92% yang menunjukkan kinerja operasional yang sangat baik karena di atas 90%. Dan yang kedua adalah defect rate atau tingkat cacat produk yang menunjukkan efisiensi sistem produksi kita. Semakin kecil angkanya, itu semakin baik kualitas dan efisiensi kita. Rumusnya yaitu defect rate sama dengan jumlah produk cacat dibagi dengan total produk yang dihasilkan lalu dikalikan dengan 100%. Di mana jumlah produk cacat ini jumlah produk yang tidak memenuhi standar dan total produk yang dihasilkan ini seluruh produk yang diproduksi selama periode tertentu. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur itu menghasilkan 8.000 unit sepatu dalam 1 bulan. Nah, dari jumlah tersebut terdapat 120 unit yang tidak memenuhi standar kualitas atau cacat ya. Hitunglah tingkat cacat produk atau defect rate perusahaan tersebut. Jadi, defect rate-nya itu 120 dibagi dengan 8.000, lalu dikalikan dengan 100%, hasilnya 1,5%. Jadi tingkat cacat produknya itu 1,5%, artinya dari setiap 100 produk yang dihasilkan, itu hanya sekitar 1 sampai 2 produk mengalami cacat. Nah, pentingnya perspektif ini bagi akuntansi biaya sangat jelas. Proses yang efisien berarti mengurangi pemborosan yang meningkatkan produktivitas. OTD dan defect rate ini merupakan indikator langsung dari biaya kualitas atau cost of quality. Kinerja internal yang baik akan menekankan biaya kegagalan. Intinya, perbaikan dalam defect rate dan on-time delivery akan meningkatkan persepsi kualitas pelanggan dan secara kausal mendorong kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Inilah hubungan yang disajikan dalam peta strategi BSC. Setelah kita mendefinisikan kedua perspektif non-keuangan kunci, mari kita jawab pertanyaan paling penting bagi kita sebagai pelajar akuntansi biaya. Nah, apa sebenarnya tujuan BSC dalam konteks akuntansi biaya? Nah, di sini balance scorecard atau BSC secara fundamental mengubah peran akuntansi biaya dari sekedar pencatatan historis menjadi alat manajemen strategis yang proaktif. Tujuan utama BSC dalam akuntansi biaya adalah memastikan bahwa pengukuran biaya terintegrasi secara langsung dengan strategi perusahaan, tidak hanya terbatas pada hasil keuntungan. Melalui integrasi indikator non-keuangan, khususnya dari perspektif proses bisnis internal, seperti tingkat cacat dan ketepatan waktu pengiriman. Akuntansi biaya dapat secara efektif mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan biaya kualitas serta berbagai bentuk pemborosan operasional. Dengan demikian, BSC memungkinkan akuntansi biaya untuk memberikan informasi yang relevan dan berorientasi. Masa depan yang sangat mendukung pengambilan keputusan manajerial, meningkatkan efisiensi operasional, pengendalian mutu produk, dan pada akhirnya menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang.
Nah, pada dasarnya BSC ini melakukan revolusi pada akuntansi biaya. BSC mengubah kita dari sekedar pencatat sejarah yang hanya melaporkan laba di masa lalu menjadi alat manajemen strategis yang proaktif. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pengukuran biaya yang kita lakukan terintegrasi penuh dengan strategi perusahaan. Kita tidak lagi bekerja di ruang hampa yang hanya menghitung rupiah. Bagaimana BSC mewujudkan hal ini? Melalui indikator non-keuangan yang baru saja kita bahas, terutama di perspektif proses internal. Misalnya ketika kita mengukur tingkat cacat, kita tidak hanya mengukur kualitas, tetapi kita sedang mengidentifikasi dan mengendalikan biaya kualitas atau cost of quality. Tingkat catat tingkat cacat tinggi, akuntansi biaya tahu, kita akan menghadapi biaya kegagalan internal yang tinggi, biaya pengerjaan ulang, atau bahkan biaya garansi di masa depan. Nah, BSC ini memberikan kita angka yang jelas untuk fokus, memperbaiki defect rate, kontrol biaya kualitas, dan secara otomatis kita akan meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas. Jadi, BSC ini memungkinkan kita memberikan informasi biaya yang lebih relevan dan berorientasi masa depan yang sangat kuat dalam mendukung pengambilan keputusan strategis dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Nah, setelah kita membahas secara teoritis, mari kita lihat bagaimana konsep ini bekerja di lapangan, yaitu praktik nyata penerapan BSC di perusahaan besar. Penerapan Balance Scorecard atau BSC di dunia nyata membuktikan pentingnya indikator non-keuangan sebagai penggerak keunggulan kompetitif. Sebagai contoh, Gojek eh, menggunakan indikator perspektif pelanggan seperti Customer Satisfaction Index dan Net Promoter Score, dan perspektif proses internal seperti on-time delivery atau OTD untuk mengevaluasi efisiensi layanan pengantaran. Sementara itu, Toyota secara ketat mengukur tingkat cacat produk sebagai KPI non-keuangan utama dalam konteks proses internal yang sejalan dengan strategi line prosesnya. Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, selanjutnya Unilever fokus pada retensi pelanggan, customer retention, untuk loyalitas, merek, dan proses inovasi. Melalui persentase penjualan produk baru, untuk menilai keberhasilan pengembangan produk, keberhasilan perusahaan-perusahaan ini dalam mengintegrasikan KPI non-keuangan ke dalam pelaporan manajemen internal menunjukkan bahwa BSC ini berfungsi tidak hanya sebagai alat ukur, tetapi sebagai sistem manajemen yang menghubungkan indikator operasional dengan efisiensi biaya dan hasil keuangan jangka panjang. Nah, kesimpulan dari studi kasus ini jelas ya bahwa BSC ini memastikan bahwa KPI non-keuangan ini terlaporkan secara sistematis dalam laporan manajemen internal, terintegrasi dengan target dan bobot sehingga manajemen puncak dapat mengevaluasi pencapaian strategis secara menyeluruh dan melakukan perbaikan segera. Sejauh sebelum masalah tersebut memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Nah, sebagai penutup dari presentasi ini, mari kita tarik rangkuman dan kesimpulan utama mengenai peran perspektif pelanggan dan proses internal dalam balance scorecard. Balance Scorecard atau BSC yang diciptakan oleh Kaplan dan Norton merupakan sistem manajemen strategis yang fundamental untuk menilai kinerja perusahaan secara menyeluruh dengan menyeimbangkan ukuran keuangan dan non-keuangan. Inti dari kerangka ini adalah adanya hubungan sebab akibat yang kuat antara perspektif proses bisnis internal dan perspektif pelanggan
Perspektif pelanggan menilai kemampuan perusahaan menciptakan nilai diukur melalui indikator kunci seperti kepuasan pelanggan dan retensi pelanggan yang didukung indikator tambahan seperti Net Promoter Score atau NPS. Sementara itu, proses bisnis internal yang terdiri dari inovasi, operasi, dan layanan purna jual berfokus pada efisiensi operasional yang diukur melalui ketetapan waktu pengiriman dan tingkat cacat. Dalam akuntansi biaya, BSC sangat membantu mengendalikan biaya kualitas dan menjadikan akuntansi sebagai alat strategis yang berorientasi data non-keuangan. Karena proses internal yang efisien akan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara kausal. Nah, praktik nyata dari perusahaan seperti Gojek, Toyota, dan Unilever menunjukkan bahwa membuat proses internal efisien dan fokus pada penciptaan nilai pelanggan adalah kunci untuk kinerja keuangan berkelanjutan dan keuangan kompetitif jangka panjang. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.